Pemirsa Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan COVID-19 kemungkinan tidak akan pernah hilang. Meski beberapa ilmuwan sudah mengembangkan vaksin untuk melawan virus tersebut. Dan benarkah penyebaran COVID-19 tidak akan berhenti? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan Skype pakar epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono. Selamat pagi Pak Pandu. Selamat pagi. Ya Pak Pandu, kita ketahui belakangan ini WHO mengatakan bahwa COVID-19 tidak akan pernah hilang di muka bumi ini dan akan menjadi endemik. Apa tanggapan Anda terkait hal ini? Memang betul sekali bahwa kita setelah menghadapi pandemi ini, di mana virus sudah menyebar ke seluruh dunia, sehingga nanti kita harus bisa mengkontrol, mengendalikan. Begitu pandemi mereda, karena kita tidak bisa menghilangkan, virus itu akan selalu ada di dalam kehidupan kita, dan kita bisa kontrol selama walaupun ada dengan melakukan perilaku-perilaku yang menghindari virus itu mudah pindah satu orang ke orang lain. Baik, dan ini tapi sejauh ini ada tidak contoh virus, Pak Pandu, sejauh ini ada tidak contoh virus yang memang tadinya awalnya itu adalah pandemi kemudian menjadi endemik? Ya, misalnya virus yang menyebabkan penyakit AIDS itu HIV. Itu kita bisa kontrol dan kita bisa menemukan obatnya untuk menekan pertumbuhan virus sehingga tidak menjadi masalah yang besar karena hanya sebagian orang saja yang terinfeksi. Harapannya sih nanti di masa mendatang kita akan bisa menemukan vaksin yang efektif dan juga menemukan pengobatannya. Dengan demikian kita walaupun virus itu akan selalu ada dan mungkin sebagian penduduk dunia akan terinfeksi, tetapi bisa diobati dan bisa menekan kematian. Itu yang paling penting. Kedua, dengan adanya vaksin memang tidak akan sekaligus bisa menghilangkan virus. Karena vaksin itu membuat kita menjadi imun dan bisa menghilangkan kalau sebagian besar penduduk dunia akan sudah divaksinasi. Dan itu memakan waktu yang cukup lama. Baik, jadi walaupun nanti vaksinnya sudah ditemukan, tetap saja bahwa virus ini akan tetap ada di dunia begitu ya. Tetapi bagaimana cara mengontrol ini Pak Pandu? Ya, kan salah satu cara kita mempelajari bagaimana virus itu pindah ke satu orang ke orang lain. Jadi salah satunya adalah dengan droplet langsung. Atau kadang-kadang orang yang dengan bicara saja bisa menularkan pada orang lain. Jadi salah satu yang perlu kita lakukan mengubah kebiasaan kita adalah dengan menggunakan masker. Kalau kita berinteraksi dengan orang lain atau berpergian, itu salah satu cara yang paling ampuh dan menggunakan masker di mana saja dan setiap orang, jangan hanya sebagian orang. Dan kemudian juga kita harus mengubah cara kerja di kantor, di mana supaya kantor itu lebih lenggang dan lebih mengatur jarak, dan ventilasinya bagus di kantor itu, jangan membuat udara menjadi sulit, sehingga virus itu akan keluar dari suatu ruangan bila ada virus atau ada orang yang sakit. Dan kalau orang sakit, bisa demam, atau flu, sebaiknya menghindari untuk tidak masuk kantor dan tetap di rumah. Baik, artinya ada new normal life yang harus dibangun di tengah kehidupan sosial di masyarakat begitu ya, dengan kebiasaan-kebiasaan baru, jaga jarak dan juga penggunaan masker tetap harus digunakan begitu. Ya, termasuk juga menjaga higiene kita. Jadi mencuci tangan menjadi bagian yang sangat penting karena tangan ini adalah faktor yang paling utama. Orang suka ngucek-ngucek mata dan dari hasil penelitian ketahuan bahwa sebagian besar virus juga pindah dari mata kita karena kebiasaan kita mengucek-ucek mata dan atau membersihkan hidung tapi tangannya tidak bersih. Ini yang membuat kita harus membiasakan dan disiplin, konsisten supaya kita terhindar dari penularan virus yang sangat tidak terlihat ini, tetapi kita tahu bagaimana mekanismenya. Dengan kata lain bahwa kita memang harusnya sudah berdamai dengan COVID-19 ini, begitu Pak Pandu? Sebenarnya istilahnya bukan berdamai. Kita akan perang terus, tetapi perang kita itu berbeda. Perang kita adalah perang dengan membuat virus tidak bisa bergerak untuk pindah ke satu orang lain. Caranya adalah kita bertahan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat virus tidak bisa berkutik dan tidak bisa pindah. Ini yang jangan kata-kata damai. Damai kan seakan-akan virus itu juga tidak menyerang. Tapi virus itu akan selalu mencari celah
menyerang kita kalau kita lalai atau kita lengah. Jadi kewaspadaan itu yang harus terus dibangun. Nah ini yang membuat kita jadi sulit. Tingkat kewaspadaan itu harus terus-menerus dibangun dengan mengubah perilaku kita yang menjaga kebersihan, menggunakan masker, dan selalu disiplin untuk tidak mengucek-ucek mata dan sebagainya kalau tangan kita kotor. Itu kan sesuatu kebiasaan naluri yang membuat kita seringkali tidak secara sadar membuat virus itu mudah pindah. Jadi saat ini tugas dari kita semua masyarakat adalah menyadari bahwa COVID-19 ini tidak akan pernah hilang. Walaupun nanti vaksinnya ditemukan dan kita harus bisa beradaptasi dengan situasi yang baru begitu ya Pak Pandu? Iya, vaksin itu kan akan bisa menghilangkan kalau 80% penduduk dunia berhasil divaksinasi dan memberikan respon imun yang baik. Nah ini problemnya, bagaimana bisa 80% penduduk dunia itu bisa divaksinasi. Itu kan butuh waktu. Butuh waktu yang juga butuh waktu yang lama karena tidak setiap orang atau setiap negara bisa membuat vaksin dalam waktu cepat untuk kebutuhan dalam jumlah besar. Dan biaya vaksin ya juga tentunya tidak sedikit, apalagi kalau beda-beda negara, banyaknya masyarakatnya juga beragam begitu ya Pak Pandu? Iya, dan juga jangan ada gerakan anti vaksin. Ini yang kita takutkan. Banyak penyakit yang bisa kita cegah dengan vaksinasi pada anak balita, misalnya vaksin untuk difteri, pertussis, dan sebagainya, ternyata tidak menghilangkan penyakit itu. Dan polio seharusnya kita sudah bisa hilang, tapi karena masyarakat, ada sebagian masyarakat saja yang menolak untuk divaksinasi, sehingga dia menjadi sumber penularan pada yang lain, karena jadi menjadi reservoir. Ini membuat kita susah, karena tidak mudah, walaupun ada alat untuk mencegah, ada teknologi, ada pengobatan, tetapi sebagian masyarakat tidak memahami bahwa itu bagian daripada perilaku yang kalau mereka divaksinasi akan membantu penularan yang lebih luas. Nah ini yang membuat kita harus juga mengubah mindset kita supaya kita semua bertanggung jawab untuk mengatasi ini. Tapi kalau dilihat dari jenis kategorinya virus ini, apakah sifatnya memang bisa terus bermutasi dari waktu ke waktu sehingga sulit ditemukan vaksin yang tepat? Iya, betul sekali. Karena pengalaman dengan HIV itu kan jenis virusnya virus RNA. Jadi karena virus ini sangat mudah bermutasi dan itu yang membuat sebagian virus juga virus flu juga sangat mudah bermutasi. Sehingga setiap tahun atau setiap saat kita harus mengubah jenis vaksinnya karena virus sudah bermutasi. Dengan demikian vaksinasi ini akan terus kita kembangkan dan kita perbaiki supaya kalau virus bermutasi kita ganti dengan vaksin yang baru. Jadi perjuangannya masih panjang. Jadi jangan harap vaksinasi itu kemudian akan menyelesaikan masalah. Tapi kita akan menghadapi masalah-masalah baru sebagian dari penduduk yang tidak mau divaksinasi atau kita harus mengejar cakupan vaksinasi luas dan juga kita menghadapi kemungkinan virus itu selalu bermutasi. Baik, ini masih terjadi pertentangan. Ada beberapa pakar epidemiolog yang juga mengatakan bahwa tidak bisa dibandingkan antara HIV dan juga dengan COVID-19 karena dikatakan ini kategorinya berbeda. Nah, tapi kalau Pak Pandu sendiri melihatnya memang ini apple to apple jika dibandingkan antara HIV dengan COVID-19. Bukan apple to apple, tapi memang beda. Cara penularan juga beda. Dan COVID-19 itu kan penularannya sangat mudah. Jadi interaksi sehari-hari dengan bertemu itu sangat memudahkan penularan. Kalau HIV kan agak sulit. Jadi penyakit yang tidak mudah ditularkan karena perilaku penularannya tidak semua orang melakukan. Nah ini yang membuat kita harus hati-hati bahwa beda virus, beda cara penularan, dan beda cara juga jenis virusnya itu cara bermutasinya. COVID ini termasuk lebih cepat mutasinya dan yang paling menakutkan kenapa kita tidak berhasil mengurungnya dan kita bisa melokalisir di Wuhan gitu kan. Kayak SARS kan kita sangat mudah untuk mengurungnya karena penularannya itu terjadi ketika orang itu bergejala. Bergejala sehingga dia akan masuk ke pelayanan kesehatan dan bisa langsung diisolasi. Sedangkan COVID-19 itu sebagian besar 80% lebih itu tidak bergejala, kelihatan sehat. Jadi tidak dianggap dia itu sakit sehingga dia berinteraksi secara bebas dengan orang lain dan bepergian sehingga terus menularkan kepada orang lain. Nah ini yang perlu diperhatikan bahwa sebagian besar orang sehat yang terinfeksi itu sangat infeksius. Kalau demikian artinya setiap orang harus menggunakan masker.
dalam kalau berbicara atau berinteraksi dengan orang lain. Karena kita tidak tahu lagi siapa yang sudah terinfeksi, siapa yang belum. Hanya testing dengan PCR saja yang bisa mengetes. Tapi kalau setiap orang dites kan nggak mungkin. Nah itu yang menjadi masalah. Nah, di tengah pernyataan dari WHO ini tentu membuat kekhawatiran baru di tengah masyarakat. Bagaimana untuk bisa tetap optimis walaupun dikatakan bahwa COVID-19 tidak akan pernah hilang sama sekali? Ya, banyak penyakit atau virus yang tidak pernah hilang sama sekali. Tapi kita berhasil tekan dalam titik yang terendah. Seperti HIV, kita dengan memberikan pengobatan dengan antiretrovirus, kalau orang-orang yang sudah terinfeksi, dia minum terus, sehingga virusnya tertekan, sehingga tidak akan mungkin terjadi penularan. Harapannya nanti kita bisa juga menghilangkan HIV, misalnya contoh aja, dengan menekan jumlah virus pada orang-orang yang tertular. Jadi kalau kita anggap, mereka katakan kalau meminum obat, virusnya tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Mungkin juga kita akan mempunyai skenario yang baru dan lebih optimis, ya, bahwa kita bisa mengendalikan, kita bisa menekan perkembangan virus ini. Kita harus melakukan penelitian-penelitian banyak, melakukan inovasi dengan baik, sehingga dengan kita bisa menekan virus dan optimis deh. Kita dengan kemampuan kita, kalau kita bersama, pertama perilaku masyarakat harus disiplin. Kedua, ilmu pengetahuan terus berkembang. Kemudian pencarian vaksin terus dilakukan secara intensif. Ini baru pertama kali di dunia semua saintis yang mengembangkan vaksin itu bersatu untuk menemukan bentuk vaksin yang lebih baik. Baik, Pak Pandu. Jadi kuncinya adalah di masyarakat harus mengubah dan juga beradaptasi dengan kondisi saat ini, yaitu berdamai dengan corona, tapi juga melawan dengan cara yang berbeda, begitu ya. Terima kasih pakar epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.